Nova melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kekuatan Guntur Jile sangat mencengangkan. Energi kekerasan itu langsung merobek daging dan darah Sioyan. Daging dan darah terciprat kemana-mana. Bahkan tubuh abadi Sioyan tidak dapat menghentikannya. Sioyan memuntahkan seteguk darah, tapi matanya masih bertekad menatap Jinchong di kejauhan. Jinchong tidak menyadari bahwa teratai api 3 warna seukuran telapak tangan meledak tertiup angin, dan itu langsung memenuhi seluruh ruangan emas. Ucap Jinchong segera merasakan ada yang tidak beres. Barusan dia hanya fokus menyerang Sioyan. Tapi dia tidak menyadari bahwa di balik serangan guntur yang membobardir Sioyan, alasan mengapa Sioyan masih berusaha keras maju mendekatinya, itu karena rupanya diam-diam menyiapkan sesuatu. Keringat dingin merembes di dahi Jinchong ketika merasakan energi kekerasan yang terpancar. Berbicara tentang langkah pembunuh, teratai Buddha adalah kartu truf Sioyan sejak di benua Doki, yang mana mampu membuat seluruh dunia menggigil ketakutan karenanya. Dan karena benda cantik itulah yang membuat Sioyan terkenal sebagai Kaisar Api. Pada saat ini di bawah restu dari 3 inti api, kekuatan teratai Buddha Sioyan tidak lebih lemah dari skill bertarung tingkat kuno manapun, atau bahkan lebih kuat. Jinchong ingin melarikan diri, tapi teratai api Buddha meroket lebih cepat darinya. Dia menoleh sedikit hanya untuk menyadari bahwa teratai api itu sudah meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pertama adalah lingkaran gelombang udara yang kuat, dan berikutnya adalah guncangan hebat yang menggetarkan seluruh tempat. Awan jamur yang dibentuk oleh nyala api bersinar di ruang ini dan sepenuhnya menelan sosok Jinchong. Adapun Sioyan, dia juga menderita banyak luka karena serangan beruntun Jile. Sampai teratai api menyelimuti Jinchong, baru kemudian serangan Jile juga berhenti. Seluruh tubuh Sioyan memancarkan gas putih, daging yang rusak pulih dengan cepat. Dalam ledakan kobaran api, gumpalan vitalitas terus bermunculan. Itu adalah api yang tidak bisa padam yang melekat dan menyerap vitalitas Jinchong. Dia belum mati, ucap Sioyan mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan kehidupan Jinchong melalui vitalitasnya. Sulit dipercaya bahwa dia masih hidup setelah menanggung ledakan teratai api 3. Tidak, alasan sulit dibunuh seharusnya bukan karena kekuatannya yang sudah mencapai keabadian Kaisar Langkah ke-8, melainkan ada sesuatu tentang Jinchong. Dalam hal ini aku akan memberimu satu lagi, ucap Sioyan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera nyala api 3 warna muncul lagi di antara kedua tangannya, dan mulai menggabungkan 3 inti api dalam waktu singkat. Tindakan Sioyan hampir menguras kekuatan abadi yang terkandung dalam klon suci, serta pada tubuh utamanya sekaligus. Dalam kondisi ini, Sioyan tidak memiliki keraguan sama sekali untuk melakukannya. Adapun Jinchong yang tenggelam oleh teratai api Buddha itu, dia tidak percaya bahwa Sioyan bisa membuat yang kedua. Pada saat ini lautan api secara bertahap menghilang. Dalam nyala api tersebut hanya sesosok yang terlihat, dan tubuh sosok itu dikelilingi oleh Guntur Jile. Mulutnya terengah-engah, dan sosoknya juga membungkuk. Tatapannya menatap tajam ke arah Sioyan di kejauhan. Ketika Jinchong mau berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya tampak pucat pasi. Dibandingkan dengan cedera yang dialami Sioyan, luka di tubuh Jinchong tampaknya jauh lebih serius. Sial, ini sangat menyakitkan. Aku terlalu meremehkan orang ini. Siapa sangka dia memiliki kartu truf menggabungkan nyala api yang sangat merusak. Tapi sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Hahaha, tanpa diduga aku masih selamat. Dan selanjutnya adalah kematianmu, ucap Jinchong. Meskipun Jinchong terluka parah, dia masih tertawa terbahak-bahak. Ya, itu tidak terduga, ucap Sioyan mengangguk setuju. Kamu sudah menggunakan metode putus asa, dan sekarang bersiaplah untuk mati, teriak Jinchong. Guntur Jile yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu langsung melesat ke arah Sioyan. Aku memang sudah mencapai batasnya, tapi itu mungkin terjadi setelah ini, ucap Sioyan, suaranya perlahan terdengar. Jinchong tidak mengerti arti kata-kata Sioyan. Namun tanpa sadar jantungnya mulai berdebar kencang dan matanya sedikit menyipit. Dari kejauhan samar-samar terlihat teratai api seukuran telapak tangan melesat ke arahnya. Brengsek, benda menakutkan itu datang lagi. Guntur Jile, cepat kembali dan lindungi aku, teriak Jinchong. Guntur Jile yang belum tiba ke arah Sioyan segera kembali ke tubuh Jinchong lagi. Jelas Jinchong berniat menggunakan kemampuan teleportasi Guntur Jile untuk melarikan diri. Dia sudah mengalami betapa mengerikannya kekuatan teratai api Buddha. Dan dia tahu betul bahwa jika dia terkena untuk yang kedua kalinya, dengan keadaannya saat ini, dia khawatir bahwa dia akan benar-benar terbunuh di tangan Sioyan. Jinchong tidak berani menunda dan siap untuk melarikan diri. Namun tepat ketika dia hendak berbalik pergi, tiba-tiba saja cahaya yang menyilaukan melintas, membuat seluruh medan pertempuran tampak seperti siang hari. Setelah cahaya singkat itu ada, kegelapan yang tak berujung muncul. Ini adalah kekuatan inti api Bayan, ucap terkejut Jinchong. Saat ini tubuh dan jiwanya telah dipisahkan oleh efek Bayan.
Sesaat kemudian ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya, teratai api 3 warna yang menakutkan itu sekali lagi meledak tepat di depannya. "Celaka!" ucap Jinchong mengutuk keras. Dapat dilihat dari reaksi matanya yang terbuka lebar bahwa dia benar-benar ketakutan. Saat berikutnya teratai api 3 warna yang mengandung energi penghancur mutlak itu meledak dengan hebat. Suara dentuman Sonic bergema. Lautan api tampaknya menelan segalanya. Butuh waktu lama sebelum kobaran api berhenti. Pada saat ini sosok Xiaoyan bergegas ke lautan api dengan satu gerakan. "Jile, dialah yang membunuh tuan aslimu. Kupikir kaulah yang layak balas dendam. Mulai sekarang kamu akan mengikutiku," ucap Xiaoyan. Pada saat ini di lautan api sosok Jinchong sudah sekarat. Namun guntur Jile melindungi sinar jiwa terakhir. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, inti guntur Misu Tian Levoi dan Hao Tian Zhenlei muncul di sampingnya. Eksistensi seperti inti guntur sudah memiliki tingkat kecerdasan spiritual tinggi. Kedua, tidak ada keraguan atas perkataan Tuan. Yakinlah untuk mengikutinya, ucap inti guntur Misu Tianlei dan Hao Tian Zhenlei. "Tidak, Jile, aku adalah tuanmu. Bawa aku pergi sekarang," ucap Jinchong mengeluarkan raungan yang melengking. Dia tidak mau mati di sini. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya membentak Jile. "Jile, keluar dari tubuhnya sekarang, atau aku akan membunuhnya bersamamu," ucap Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Tidak ada keraguan dalam kata-katanya, dan Xiaoyan siap untuk membunuh sinar jiwa terakhir Jinchong. Namun pada saat ini, tanpa diduga kekuatan guntur Jile meledak. Itu langsung memusnahkan sinar jiwa terakhir Jinchong menjadi ketiadaan. "Kamu bukan tuanku, dan kamu harus mati karena membunuh tuanku." Sebuah suara gemuruh dan halus terdengar. Xiaoyan tahu bahwa itu adalah suara Jile. Setelah membunuh Jinchong, Jile berkata kepada Xiaoyan, "Aku bisa berjanji padamu, tapi aku hanya bisa menemanimu selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, jika aku ingin pergi, kamu tidak dapat menghentikanku," ucap Jile. Suaranya ditransmisikan ke Xiaoyan. "Oke, terima kasih," ucap Xiaoyan tidak menolak persyaratan Jile. Dengan Xiaoyan mengalahkan Jinchong, itu juga membantu Jile melepaskan diri dari kendali Jinchong. Setelah membuat kesepakatan, guntur Jile yang dalam membentuk seberkas sinar cahaya pun langsung bergegas menuju Xiaoyan. Itu tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan. Untuk sesaat seluruh tubuh Xiaoyan berkedip-kedip. Kekuatan guntur yang ganas dengan gila-gilaan menyapu nadi guntur. Awalnya hanya ada 108 nadi guntur, dan sekarang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Sosok Xiaoyan segera duduk bersila di udara. Nadi guntur 109 mulai terbentuk, dan tanda bintang kedua samar-samar muncul di antara alis Xiaoyan. Tapi tanda bintang kedua tidak dapat benar-benar dipadatkan karena tidak ada darah Yuan Shen. Jika tubuh fisik Xiaoyan ingin meningkat lebih jauh, dia masih perlu mengandalkan esensi darah dari klon Yuan Shen-nya. Setiap kali nadi guntur bertambah 1, kekuatan energi darah yang dipancarkan oleh Xiaoyan menjadi lebih kuat. Di masa depan, jika aku menyatukan inti guntur pada teratai api 3 warnaku, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang akan dihasilkan, ucap Xiaoyan membuat ide yang berani. Ada antisipasi untuk efek seperti apa yang akan terjadi jika digabungkan dengan guntur. Tapi hal terpenting bagi Xiaoyan saat ini adalah menstabilkan energi kekerasan dari Jile. Xiaoyan menjalankan mantra pagoda emas yang terintegrasi di tubuhnya. Sambil menunggu, Xiaoyan juga memikirkan tentang alasan mengapa Jile hanya bersedia membantunya selama 1000 tahun. Kemana Jile ingin pergi setelah 1000 tahun? Apa alasan spesifiknya harus pergi? Xiaoyan menebak bahwa pasti ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh Jile. Dia tidak ingin memberitahu Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bertanya terlalu banyak. Xiaoyan terus membenamkan konsentrasinya pada evolusi mantra pagoda emas. Dengan bantuan mantra pagoda emas, inti guntur Jile dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. 3 inti api dan 3 inti guntur saling melengkapi pusat meridian Xiaoyan. Dan setelah memiliki 3 inti guntur tambahan, mantra pagoda emas akhirnya berevolusi lagi. Beberapa saat kemudian gumpalan kekuatan abadi melonjak keluar dari kehampaan di sekitar Xiaoyan, lalu dituangkan ke dalam tubuhnya. Meski kekuatannya masih langkah keempat, kekuatan abadi yang terkandung di tubuh Xiaoyan lebih stabil dari sebelumnya. Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi, sosok ratu berdiri dengan tenang dan menjaga di sampingnya. Adapun Cheng Yuhua, dia sudah pulih dari cederanya. Selama waktu ini dia memiliki wajah pahit. Itu karena saat itu dia ditempati oleh jiwa Changkitian dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika melihat medan di sekitar, yang mana gunung hitam menghilang dan menjadi kekacauan, Cheng Yuhua sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, yaitu pertarungan intens baru saja berakhir. Sementara Xiaoyan baru saja menyelesaikan pertempuran yang agak sulit. Situasi pada klon Yuan Shen di Laut Kehampaan Barat juga tidak jauh berbeda. Scene berganti. Di Laut Kehampaan Barat yang luas ini, terlihat sesosok melintas ke dalamnya. Tampaknya sangat biasa-biasa saja. Tetapi jika melihat ke belakangnya, adegan ini sangat mengejutkan. Ada rantai tebal di belakangnya.
Satu ujung mengikat pinggangnya dan satu ujung lainnya terhubung ke hal yang tidak terfikirkan, yaitu sebuah planet. Meski hampir setengahnya rusak, tapi masih sangat besar. Jika seseorang bisa menginjakan kaki di planet yang hampir hancur ini, adegannya lebih spektakuler bisa dilihat, yaitu ada banyak sekali mayat menumpuk dengan anggota badan yang patah. Dan mereka adalah para mayat anggota Taisu yang diburu Xiaoyan. Seharusnya tidak jauh lagi dari kota Qianxing, ucap sosok itu bergumam. Setelah itu dia terus menyeret planet di belakangnya dan melanjutkan perjalanan. Bahkan di laut kehampaan yang luas ini, siapapun yang melihatnya pasti akan tercengang. Ini adalah pembantaian ke-20 kelompok Taisu. Namun sejauh ini Taisu belum mengirim eksistensi kuat yang sebenarnya. Misalnya adalah beberapa komandan yang memiliki jiwa, ucap sosok itu. Dan sosok yang sendirian di laut di kehampaan ini tidak lain adalah tiruan Xiaoyan dari klan Yuan Shen. Selama periode waktu ini, klan Yuan Shen menghadapi pengepungan Taisu berkali-kali. Tapi tak satu pun dari mereka menimbulkan ancaman. Selain itu, di sepanjang jalan Xiaoyan mendapatkan banyak sumber inti bumi yang sudah diinvasi oleh Taisu. Meskipun Xiaoyan hanya mengambil sumber energi terakhir, tapi dia tahu bahwa setelah dia menghilangkan sumber inti bumi planet tersebut, dia harus memikul tanggung jawab. Jadi meskipun Xiaoyan sudah menghadapi 20 kali kelompok Taisu, dia masih belum berhenti dan terus bergerak untuk berburu. Adapun kemana arahnya, Ratu Kuil kuno memberitahunya bahwa sarang Taisu berada di kota 1000 bintang. Namun pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Apakah kelompok sampah Taisu datang lagi? Ucap Xiaoyan. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan suara gemuruh seperti ini. Frekuensi kemunculan Taisu semakin tinggi. Hanya saja mereka tidak bisa menghentikan klan Yuan Shen sama sekali. Tanda 6 bintang berkelap-kelip di tengah alisnya. Pada saat ini sosok Xiaoyan melangkah mundur ke planet mati di belakangnya dan melakukan transformasi hingga menjadi tubuh raksasa ratusan kaki. Sosok besar itu mendarat dengan berat di atas planet. Kemudian tangannya langsung meraih batu besar. Lalu melihat ke dalam kehampaan sebelum melemparkan batu tersebut dengan keras. Batu yang dilemparkan seperti bola meriam. Itu memicu suara mendesing. Saat berikutnya, ledakan yang menusuk telinga bergema. Tidak sampai di situ. Dalam sekejap, batu-batu besar terus menyusul ke dalam kehampaan. Batu pertama langsung mengenai Taisu yang datang untuk mengepung. Dan prajurit Taisu yang melihat batu besar datang dengan kecepatan tercepat itu buru-buru berhenti maju. Beberapa bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah terkena batu besar itu, armor dewa palsu mereka langsung hancur bersama tubuh di dalamnya. Bisa melenyapkan eksistensi ke badan kaisar seperti itu, secara alami ini bukan batu biasa. Dan sama sekali tidak mungkin batu biasa bisa membawa kekuatan sebesar itu. Alasan mengapa Xiaoyan menyeret planet mati di belakangnya, itu karena ada batu yang sangat keras yang mengandung logam. Daripada menggunakan skill bertarung secara pribadi, metode melempar batu seperti ini merupakan teknik yang sangat mematikan yang ditemukan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan menyeret bintang mati ini hanya untuk menggunakan batu-batu di dalamnya. Kekuatan batu yang dilempar sangat mencengangkan. Bahkan jika Taisu membuat perisai energi, di bawah pemboman terus-menerus dari batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, perisai energi itu pada akhirnya hancur. Ketika mereka menyaksikan sosok besar muncul di kehampaan, sudah terlambat untuk mereka melarikan diri. Di bawah kekuatan fisik yang sangat kuat dari klan Yuan Shen, membunuh kelompok Taisu hanya membutuhkan waktu 1 batang jumpa. Setelah beberapa saat, semua prajurit Taisu rata tanpa sisa. Hanya setelah itu Xiaoyan melemparkan mayat-mayat mereka pada tumpukan mayat di belakangnya. Sejauh ini masih merupakan sampah dari prajurit Taisu. Aku tidak tahu mengapa mereka tidak mengirim komandan yang lebih kuat. Mungkinkah mereka berniat membawaku ke kota Qianxing? Karena kamu ingin aku pergi ke sana, maka dengan senang hati aku akan datang. Biarkan aku melihat berapa banyak komandan Taisu yang memiliki jiwa di dalamnya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan mengambil langkah besar dan menyeret planet mati di belakangnya. Terus bergerak maju menuju kota 1000 bintang tanpa ada rasa takut di matanya. Singkatnya, setiap kali Xiaoyan bertemu dengan planet di sepanjang jalan, dia akan masuk ke dalamnya untuk menyelidiki terlebih dahulu. Dan ternyata masih ada sebagian besar planet yang belum diinvasi oleh Taisu. Tapi Xiaoyan tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum alam ini ditemukan oleh mereka, dan pembantaian tidak akan terhindarkan. Apa yang dilakukan Xiaoyan hanya bisa memberitahu beberapa orang kuat keluar dari kehampaan laut barat secepat mungkin. Setelah itu Xiaoyan terus bergerak maju dan menemukan banyak bintang mati di sekitarnya. Hampir tidak ada planet atau alam dengan kehidupan di dalamnya yang dapat dilihat. Seharusnya lokasiku saat ini sudah tidak jauh dari wilayah kota 1000 bintang, gumam Xiaoyan. Namun anehnya setelah masuk di area ini, Xiaoyan belum pernah melihat prajurit Taisu. Jika ini adalah sarang mereka, bukankah masuk akal bahwa ada patroli di sekitar? Gumam dalam hati Xiaoyan. Xin kembali ke tempat tubuh asli Xiaoyan. Dia yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Aura yang beberapa kali lebih kuat terpancar dari tubuhnya.
Jile membuat nadi guntur di tubuh Xiaoyan meledak dari 108 ke 120. Terobosan ini cukup signifikan. Meskipun tanda keabadian fisik di antara alisnya masih merupakan 1 bintang, tapi energi darahnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika ada cukup esensi darah keabadian fisik, Xiaoyan seharusnya bisa menembus bintang 2. Benar saja. Saat aku pergi, seharusnya aku tidak melupakan Jimmy sialan itu. Ucap Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal. Bukannya dia ingin membawa Jimmy ke sini, sebaliknya dia membutuhkan esensi darahnya saja. Jelas Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak menggunakan esensi darah dari klonnya sendiri. Adapun untuk Jimmy yang berada di alam dewa kuno, dia bersin beberapa kali ketika Xiaoyan membicarakannya. Dan pada saat itu juga, dia mengeluarkan kutukan bijaksana seperti biasanya. Pada saat ini sang ratu memandang Xiaoyan yang tengah berdiri dan perlahan mendekat ke sisinya. Sukses secepat itu, ucap sang ratu. Kali ini berjalan dengan baik, ucap Xiaoyan mengangguk. Senior sudah mendapatkan inti guntur Jile, ucap Zhang Yuhua juga dipenuhi keraguan. Ya, apakah Cangkitian benar-benar leluhurmu? Ucap Xiaoyan memandang Zhang Yuhua yang terakhir mengangguk dengan wajah kusam. Jelas dia tidak tahu apa yang terjadi. Xiaoyan tidak berniat menyembunyikannya dan menceritakan semuanya secara singkat tentang semua yang terjadi. Bagaimana mungkin? Cincong adalah patriark lancang dan dialah yang membimbingku ke sini, ucap Zhang Yuhua. Cincong patriark lancang, ucap Xiaoyan tertegun sejenak. Tampaknya status Cincong di keluarga Chang tidak rendah. Selain identitasnya sebagai patriark klan, juga merupakan murid langsung dari leluhur Cangkitian. Secara alami dia dikagumi oleh seluruh klan Chang. Zhang Yuhua menganggukkan kepalanya dengan suram. Semua yang dikatakan Xiaoyan benar-benar di luar dugaannya. Leluhur Cangkitian sebenarnya dihianati oleh muridnya sendiri. Ini sungguh keterlaluan. Sejak leluhur meninggal, sejak saat itu keluarga Chang ditakdirkan untuk dihancurkan, ucap Zhang Yuhua menunjukkan kepahitan. Xiaoyan melihat warna keputusasaan di wajahnya. Aku pikir aku bisa menghidupkan kembali leluhur dan kemudian menyelamatkan keluarga Chang dari badai kehancuran. Tapi aku tidak pernah berpikir leluhur klan Chang ditipu oleh muridnya dan sekarang semuanya sia-sia. Ucap Zhang Yuhua kembali merasa putus asa. Bakatmu tidak buruk. Mengapa tidak menaruh harapan pada diri sendiri daripada berpikir untuk menukar hidup dengan hidup? Lagi pula kebangkitan menukar hidup adalah teknik terlarang yang menantang langit. Tidak ada cara untuk berhasil. Kamu harus tahu ini, ucap Xiaoyan perlahan berkata. Teknik kebangkitan ini juga diberikan kepadaku oleh Patriark Jincong. Dia mengatakan bahwa aku hanya perlu untuk menyelesaikan operasi. Dengan cara ini aku bisa menukar hidupku untuk membangkitkan leluhur, ucap Zhang Yuhua dengan ekspresi wajah suram. Tampaknya semua keyakinannya telah runtuh saat ini. Jangan membuat wajah sedih seperti itu. Apakah keluarga Changmu benar-benar sudah hancur? Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Sekarang keluarga Chang pada dasarnya hancur. Tidak ada harapan, ucap Zhang Yuhua matanya memerah. Dia sepertinya telah kehilangan pandangan untuk jalan ke depan. Kamu masih hidup, bakatmu tidak lemah, dan juga sudah menerobos ke ranah keabadian Kaisar. Mengapa kamu tidak pernah berpikir menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membalaskan dendam keluarga Chang? Ucap Xiaoyan memandang Zhang Yuhua dengan bingung. Bagaimanapun juga kekuatannya sudah menjadi keabadian Kaisar langkah kedua. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya. Sebelumnya Xiaoyan sudah melihatnya, hanya saja dia tidak mengatakannya. Aku sudah lama terjebak di langkah kedua. Sejauh batas yang diketahui, terlalu banyak musuh yang sangat kuat. Yang terpenting adalah ada lebih dari 10 klan yang terlibat. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan leluhurku? Ucap Zhang Yuhua tersenyum pahit. Dapat dilihat dari wajahnya seberapa besar kebencian yang dimiliki Zhang Yuhua di dalam hatinya. Dia menyaksikan keluarganya sendiri dimusnahkan, serta melihat semua kerabatnya dibunuh. Dan sejak saat itu, dia memiliki keinginan besar untuk balas dendam. Jelas Zhang Yuhua tidak bisa menelannya begitu saja. Ini adalah token dari alam dewa kuno. Kamu bisa pergi ke sana. Dengan token ini seseorang akan membimbingmu. Kamu adalah satu-satunya keturunan Cangkitian yang terjebak oleh kebencian. Anggap saja ini keberuntunganmu, ucap sang ratu di samping Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Ada beberapa ketegasan dalam suaranya. Baru saat inilah temperamen sang ratu terpancar. Zhang Yuhua berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Dia memandang sang ratu dengan heran. Alam dewa kuno? Maksud Anda alam dewa kuno yang dikendalikan oleh Kaisar wanita Nanfu? Ucap terkejut Zhang Yuhua. Dia telah mendengar tentang alam dewa kuno, tapi dia tidak pernah bertemu langsung dengan Ratu Kuil kuno. Jika kamu bisa bergabung dengan alam dewa kuno, balas dendammu belum tentu mustahil, ucap sang ratu menganggukkan kepalanya dan tidak perlu banyak menjelaskan. Selama Zhang Yuhua tidak bodoh, dia seharusnya bisa menebak identitas wanita cantik di depannya ini. Zhang Yuhua menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian dia tersadarkan bahwa sosok di depannya adalah orang yang ada dalam legenda. Hanya saja bisa bertemu seperti ini benar-benar di luar imajinasinya.
Apa yang lebih membuat Chang Yuhua bertanya-tanya adalah mampu membiarkan ratu menjadi pelindung seperti itu. Lalu identitas macam apa pria ini? Chang Yuhua memiliki perasaan yang baik saat pertama kali melihat Xiaoyan. Sungguh tidak disangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan seorang bangsawan. Sekarang semua keluarganya sudah menghilang. Chang Yuhua mengerti bahwa ini adalah keberuntungannya. Segera dia dengan hormat menerima token dari sang ratu. Terima kasih senior. Chang Yuhua tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ucap Chang Yuhua menggenggam tangannya dengan erat. Tinggalkan kehampaan ujung utara sesegera mungkin. Ucap Xiaoyan akhirnya memperingatkan. Terima kasih senior. Ucap Chang Yuhua menangkupkan tangannya. Kemudian Xiaoyan menatap Chang Yuhua dan Chang Yuhua memandang Xiaoyan. Keduanya saling memandang untuk sementara waktu dan suasananya agak canggung. Ada apa senior? Ucap Chang Yuhua. Bagaimana dengan skill bertarung kuno yang kamu bicarakan sebelumnya? Ucap Xiaoyan. Chang Yuhua tercengang saat mendengar kata-kata itu. Tanpa diduga Xiaoyan mengingat janji itu. Segera Chang Yuhua mengeluarkan serpihan batu yang tampak aneh dari cincinnya. Saat dikeluarkan, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi aneh dari serpihan batu tersebut. Batu ini merupakan pemberian dari leluhur. Itu berisi skill bertarung guntur yang ditinggalkan oleh leluhur. Tapi aku tidak tahu apakah itu skill bertarung di tingkat kuno atau tidak. Aku benar-benar minta maaf. Ucap Chang Yuhua dengan senyum masam. Kamu sangat berani. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dengan kekuatan Chang Yuhua, kemungkinan memiliki skill bertarung tingkat kuno sangat rendah. Harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur awalnya berisi 3 guntur cilik untuk melindungi klan. Namun sekarang sudah digunakan, tapi masih ada guntur di dalamnya. Itu ditinggalkan oleh leluhur untuk keturunan keluarga Chang, dan Anda perlu menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan guntur. Ucap Chang Yuhua. Begitu suara itu jatuh, Chang Yuhua mengeluarkan seteguk darah segar. Setelah itu segel tangannya bergerak dan kemudian menampar jejak darah di atas batu. Tiba-tiba serpihan batu meledak menjadi cahaya berpisah. Tapi itu tidak pecah begitu saja, melainkan rusak. Chang Yuhua terus membuat segel tangan. Awalnya terlihat seperti serpihan batu biasa. Setelah dihancurkan dan dipasang kembali, itu berubah menjadi slip giok yang lengkap. Karena aku berjanji pada senior, secara alami aku tidak akan berani melanggar janjinya. Hanya saja di antara harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur, aku tidak tahu apakah ada skill bertarung tingkat kuno seperti yang dibutuhkan oleh senior. Ucap Chang Yuhua dengan hormat menyerahkan slip giok dengan kedua tangannya. Xiaoyan menatap Chang Yuhua. Meski wajahnya tegas tetapi tidak ada keraguan di hatinya. Sejak awal mereka kenal, apakah Chang Yuhua kuat atau lemah? Bahkan ketika Xiaoyan memenangkan inti guntur Mishu Tian Li Void, Chang Yuhua mampu membuat orang merasa nyaman dalam etiket. Hati Chang Yuhua tidak buruk. Pada saat ini Xiaoyan tidak akan mempersulitnya lagi. Bagaimanapun apa yang benar-benar dia butuhkan telah diperoleh. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam batu giok tersebut. Jiwanya memasuki ruang yang berbeda, dan ruang seperti itu hanya bisa ada di dalam jiwa. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.